I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Septiana Pratiwi. Saya dari kelas 12 IPS 1, absen 10. Perkenalkan, nama saya Natasha Nursa Fitri dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 19. Di sini saya dan teman saya akan menceritakan tentang narasi pahlawan yang ada di daerah Jember, yaitu pahlawan Letkol Suroeji. Salah satu kisah pahlawan yang ada di daerah Jember yaitu kisah pahlawan Letkol Suroeji. Letkol Suroeji adalah pria asal Bangkalan Madura yang wafat di daerah Jember pada saat terlibat melawan penjajah Belanda yang ada di daerah Jember. Letkol Suroeji wafat pada tanggal 8 Februari 1949 pada saat berusia 34 tahun, tepat di desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Namun sebelum gugur kala itu, Letkol Suroeji pada saat melakukan rapat koordinasi yang beranggotakan 27 orang. Salah satunya adalah anggota perwira dan anggota seperangkat desa. Namun saat itu, pasukan pahlawan Letkol Suroeji agak jauh dari tempat tersebut. Serangan Belanda itu tidak diduga sebelumnya. Namun, kala itu tidak membuat Letkol Suroeji panik. Saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya melakukan perlawanan. Letkol Suroeji juga tidak mau menyerah. Padahal, ia posisinya sudah terkepung. Bahkan, dia langsung memimpin dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan perlawanan. Padahal saat itu kondisi fisik Letkol Suroeji belum pulih benar tentu, karena dia dalam kondisi sakit. Demikian juga kondisi pasukan yang lelah karena baru tiba dari Blitar. Letkol Suroeji bersama pasukannya melakukan perjalanan sekitar 51 hari 500 km dari daerah Blitar ke daerah Jember dalam rangka Brigade Action, melakukan penyusupan di belakang serangan musuh, yaitu rute yang dilalui merupakan medan yang sulit, yakni hutan dan gunung. Menghadapi serangan Belanda tersebut, Letkol Suroeji bersama pasukannya terus melakukan perlawanan sengit, bahkan berada di barisan depan dalam menghadang gempuran musuh. Dalam pertempuran itu, seorang anak buahnya menginginkan Letkol Suroeji untuk mundur karena musuh terlalu kuat. Namun, baru saja hendak beringsut, pundak kirinya tertembak dan menembus dada kirinya. Letkol pun terjatuh. Kemudian, dipapah oleh sahabatnya, sekaligus seorang dokter dari pasukan ternama Subandi. Sayangnya, Subandi yang tak terlindungi terkena tembakan tepat di kepalanya. Pria itu gugur seketika. Melihat sahabatnya terkena peluru Belanda dengan pistol di tangannya dan kondisi terluka, Letkol menerjang pasukan Belanda dengan pistol itu. Dia pun menembak pasukan Belanda yang ada di depannya dan mengenai beberapa tentara Belanda. Mereka pun meregang nyawa. Bahkan peluru di pistol habis di tangan Letkol Suroeji dan sampai menghajar pasukan Belanda dengan popok pistol.